Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu di pembelajaran biologi ya, di channel Sang Guru Official. Kali ini kita akan belajar tentang jamur ya, tentang jamur atau dalam bahasa ilmiahnya disebut juga sebagai fungi ya, fungi. Ciri-ciri jamur itu yang pertama bidang studi ataupun kajian dalam biologi yang mempelajari tentang jamur itu disebut sebagai uh, ilmu mikologi ya. Jadi ada yang disebut dengan mikologi atau ilmu tentang jamur. Kemudian yang kedua ada juga disebut yang kedua itu merupakan organisme eukariot yang menghasilkan spora. Jadi dia bukan lagi organisme seperti bakteria dan bakteri yang bersifat prokariot, tetapi ini sudah bersifat eukariot, artinya sudah memiliki selubung atau membran pada bagian intinya. Kemudian selanjutnya dinding sel. Ini yang penting sekali bahwa jamur itu kadang dikelompokkan dalam kelompok tumbuhan atau pelantai ya. Itu sebenarnya tidak, jamur ini punya kingdom atau kerajaan tersendiri karena tidak mengandung selulosa. Jadi pada dinding sel yang menyusun dinding sel pada jamur itu tidak mengandung selulosa. Tapi itu mengandung karbohidrat kompleks. Jadi ini yang membedakan antara tumbuhan pelantai dan kingdom fungi. Kemudian 4 itu tidak memiliki flagel, di dalam daur hidupnya. Beda dengan protozoa kemarin ya yang kita pelajari itu punya flagel. Kemudian selanjutnya umumnya tidak dapat berfotosintesis. Jadi membedakan antara pelantai dengan fungi itu secara konsep itu adalah proses fotosintesis. Pada tumbuhan kebanyakan itu mengonversi cahaya, itu menjadi zat makanan. Sementara pada jamur itu tidak mengenal istilah fotosintesis, sehingga itu dikelompokkan dalam suatu kelompok sendiri. Oke. Kemudian selanjutnya ciri dari jamur itu hidup tersebar luas pada tempat lembab, perairan, ada yang sebagai parasit maupun saprofit. Jadi kita bisa menjumpai pada daerah-daerah lembab atau bahkan pada perairan. Kemudian fase tubuh dari jamur itu ada 2 jenis, ada yang disebut dengan fase vegetatif yaitu berupa benang hifa atau miselium. Biasa kita lihat pada permukaan kayu ada struktur yang mirip seperti benang yang warnanya putih, itu kan disebut dengan hifa ya. Ketika nanti dia berkumpul mengelompok itu disebut miselium. Kemudian fase generatif, untuk fase generatifnya itu berupa tubuh buah ya, atau disebut sebagai apa ini ya, fruiting bodies ya, fruiting bodies. Oke, seperti itu. Oke, baik, kita masuk ke klasifikasi jamur. Yang pertama kita lihat struktur tubuh ya. Jadi ada beberapa jenis jamur itu dibedakan berdasarkan pada fase reproduksinya ya. Kalau misalnya dia membentuk zigot, makanya itu disebut zigomikota ya. Sedangkan pada saat membentuk struktur yang disebut dengan askomikota itu disebut sebagai membentuk askus itu disebut sebagai askomikota. Sedangkan pada jamur-jamur yang membentuk basidium itu disebut dengan basidiomikota. Sedangkan jamur yang belum diketahui fase reproduksinya itu disebut dengan deuteromikota ya. Untuk struktur tubuh zigomikota itu memiliki miselium yang bercabang banyak dan tidak bersekat. Itu bisa disebut sebagai hifa yang tidak bersekat. Sedangkan untuk askomikota itu terdiri dari talus dan miselium yang bersekat. Askomikota yang terdiri dari miselium talus yang terdiri dari miselium yang bersekat. Sedangkan basidiomikota itu hifa yang atau bersekat dengan sambungan apit ya atau clamp connection. Kemudian jamur yang tidak sempurna itu disebut deuteromikota ya. Kemudian reproduksi seksual pada zigomikota itu sporanya itu membentuk konjugasi dan sigospora. Kemudian conidiophore ascospora, sedangkan basidiomikota itu basidiospora dan deuteromikota membentuk struktur conidiophore. Kemudian peranan untuk zigomikota itu biasa kita gunakan dalam
pembuatan makanan ya, seperti Rhizopus oryzae untuk membuat tempe, Javanicus terdapat dalam ragi tempe. Sedangkan untuk Ascomycota itu Aspergillus oryzae untuk pembuatan minuman beralkohol, Aspergillus shojae pembentukan kecap, dan Penicillium notatum yang menghasilkan antibiotik ya. Untuk Basidiomycota itu ada Ganoderma planatum dan Polyparus sp untuk obat-obatan, dan Auricularia polytricha ini jamur kuping untuk jamur yang biasanya dikonsumsi ya. Sedangkan untuk Diotermycota itu mikrosporangiumnya itu menyebabkan parasit seperti kurap, tinea, versicolor yang menyebabkan penyakit panu, dan Manila stopila jamur oncom ya. Oke, seperti itu ya. Jadi ini adalah klasifikasi dari kelompok jamur. Jadi secara umum jamur itu dibedakan 4 kelompok ya, Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Oke. Baik, kita masuk di lumut kerak ya, atau bisa disebut dengan lichenes ya, lichenes. Ciri-ciri lumut kerak itu pertama yaitu itu merupakan vegetasi perintis ya. Apa yang dimaksud dengan vegetasi perintis? Yaitu misalnya ketika suatu wilayah dia tidak ada sama sekali tumbuhan ataupun organisme yang ada di situ, biasanya yang pertama kali muncul adalah ini organisme perintis. Dalam hal ini adalah lumut kerak ya. Biasanya kalau sudah terjadi gempa ataupun tanah longsor dan sebagainya, wilayah itu hampir mengalami kerusakan yang parah, nah itu disebut dengan vegetasi perintis ya. Biasanya yang pertama tumbuh itu disebut lichens atau lumut kerak. Kemudian kedua, tumbuh pada batang pohon ya, kayu busuk, bebatuan, dan di atas tanah ya. Nah, itu biasa didapatkan. Kemudian dapat bertahan dalam lingkungan yang panas, dingin, maupun lingkungan yang ekstrim. Jadi lumut kerak ini nanti kita lihat sebenarnya simbiosis seperti apa, atau bagaimana dia ketergantungannya dengan jamur, karena ini adalah bagian daripada jamur ya. Kemudian dapat reproduksi dan fragmentasi dengan soredium. Jadi ada struktur yang disebut dengan soredium yang nanti akan dipakai dalam proses perkembangbiakan. Kemudian selanjutnya itu digunakan sebagai bahan penyamak dan pewarna dalam industri parfum dan sebagai indikator dari tingkat polusi. Oke ya. Kita lihat ada yang disebut dengan mycorrhiza ya. Mycorrhiza ini adalah simbiosis antara hifa jamur dengan akar suatu tanaman. Biasanya dari golongan Zygomicota, Ascomycota, atau Basidiomycota. Jadi ini adalah semacam ketergantungan antara jamur dengan akar suatu tanaman. Itu dibedakan menjadi dua tipe ya. Ada yang disebut dengan Ectomycorrhiza dan juga yang disebut dengan Endomycorrhiza ya. Kemudian kita lihat perbedaannya. Kalau ciri itu untuk bentuk ya. Kalau Ectomycorrhiza itu berbentuk payung, bola, atau bulat. Sedangkan Endomycorrhiza belum ada bentuknya ya. Kemudian hifa hanya menembus epidermis akar. Nanti kita akan jelaskan lebih jauh tentang struktur jaringan tumbuhan, dan tidak menembus korteks ya untuk hifa. Kemudian Endomycorrhiza itu hifa menembus hingga sel-sel korteks. Kemudian sifatnya untuk Ectomycorrhiza itu tidak dapat hidup jika tidak bersimbiosis dengan akar tanaman, sedangkan Endomycorrhiza itu dapat hidup meski tidak bersimbiosis dengan akar tanaman. Kemudian Ectomycorrhiza itu tempat hidupnya pada akar tumbuhan inangnya, sedangkan Endomycorrhiza itu akar tanaman anggrek, kol, bit, dan berbagai pohon. Kemudian contohnya untuk Ectomycorrhiza itu jamur pada akar pinus, sedangkan Endomycorrhiza contohnya adalah Rhizobium pada akar kacang-kacangan atau Leguminosae. Oke.